Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran Quran Hadis di awal pembelajaran semester 1. Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmunya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum itu mulai ke pelajaran, minta kalian berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan. Silakan berdoa seperti biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Baiklah anak-anak, ibu absen dulu kelas 8C. Yang di absen mohon untuk mengacungkan tangan dan mengatakan panggilan. Alfiulu, Aliandra, Anis Fitria, Aulia Salfatira, Dara Novianti, Dinda Hafsah, Diva Dwi Fitria, Esa Salsabila, Gevira Nur Fatimah, Hirfirtania, Irania, Dina Mariani, Nafila Syafa'aulia, Nafila Fauzia Rahmat, Naila Fauzia Rahmat, Nandini Aulia Zahra, Neng Linda, Rahma Padmawati, Rani Andriani, Rianti Rahmadani, Ranti Rahmadani, maaf, Revi Mardiani, Septiani Sifat, Sinta Ayu Anjani, Sinta Ayu Anjani, ada Alfa ya, Sinta Ayu Alfa, kemudian Siti Saira, Susilawati, Zahra Salsabila, Salsa Zahratul Hayat. Berarti alhamdulillah cuma satu orang ya yang tidak hadir. Mudah-mudahan untuk yang tidak hadir besok bisa melakukan pembelajaran sebagaimana biasa. Baiklah anak sekalian, di pembelajaran kali ini insya Allah bab 1 Ibu akan membahas 3 KD ya di bab 1 itu. Yang pertama materi tentang madiwan. Yang kedua mad lain nanti di pertemuan kedua ya. Kemudian di pertemuan ketiga yaitu mad alif lis sukun. Jadi untuk pertemuan pertama sekarang apa yang akan kita bahas? Ya. Baiklah anak sekalian, kenapa kita penting mempelajari ilmu tajwid? Ada yang tahu? Ya, acungkan tangan. Apa pentingnya mempelajari ilmu tajwid?
Ya, Dinda Hafsa. Untuk membaguskan, memperindah Bacaan ayat Al-Quran supaya lebih indah, lebih bagus dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid sehingga tidak ada perubahan dalam makna ya. Karena kalau kita salah dalam membacanya, salah huruf makhrajnya, maka artinya pun salah, artinya pun beda. Itu harus kalian pahami ya. Makanya mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya apa? Ada yang tahu? Wajib atau fardu ain. Apa itu fardu ain? Yang harus dipelajari oleh setiap individu. Ya, beda dengan fardu kifayah yang bisa diwakilkan. Jadi sekarang kita fokus ke pembahasan pertama yaitu KD1. Apa yang akan kita bahas? Ya. Ini di sini Ibu sudah membuat sedikit tulisan tentang pengertian daripada mad iwad ya. Jadi yang akan kita bahas di bab 1 itu 1 mad iwad, 2 mad lain, 3 mad arid lis sukun. Ya, sekarang pertemuan pertama mad iwad. Lihat ke depan dan simak oleh kalian. Sebelum kalian mencatat, simak dulu. Nanti Ibu kasih waktu untuk kalian merangkum atau mencatat sebagian yang Ibu tulis ya. Di sini ada definisi ya. Definisi mad iwad. Mad artinya apa? Panjang. Sedangkan iwad artinya Pengganti. berarti di sini mad iwad adalah Bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Sebagai pengganti apa? Alif. Yang Diikuti alif. Karena dibaca waqaf. Ya. Jadi di sini jika kalian mendapati dalam Al-Quran tanwin kemudian tanwin fathah ya, bukan tanwin doma atau tanwin kasroh. Tanwin fathah ketika menghadapi alif dan diberhentikan, diwakafkan, maka itu hukumnya harus dibaca panjang ya. Timbul pertanyaan, berapa panjangnya Bu mad iwad itu? Nah, di sini poin kedua, lihat ya. Cara membacanya yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. 1 alif itu atau 2 harokat berarti 2 ketukan ya. Tuh, 2. Nah, jadi tidak terlalu panjang, cukup 2 harokat atau 1 ketukan. Kemudian di sini terdapat contoh. Kalian tidak akan paham satu pelajaran tanpa dihadirkan contoh. Silakan kalian lihat Al-Qur'annya. Nah, dibuka surat apa? Al-Adiyat. Ya, coba dilihat semuanya. Al-Qur'an surat Al-Adiyat. Surat keberapa? 100. Surat ke-100 ya. Coba Ibu mohon kalian membacakan dulu seluruh surat Al-Adiyat supaya nanti kelihatan mana-mana saja yang termasuk bacaan mad iwad ya. Silakan dibaca 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fasalna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanun. Wa
khabir. Ya. Ya, baiklah. Setelah kalian membaca surat Al-Adiyat, coba di ayat mana saja kalian menemukan keyword. Kalimat apa? Kemudian ayat berapa lagi? Kalimatnya? Asalnya itu qadhan karena berhenti menjadi qadhan. Ya. Yang ketiga di ayat berapa? 3. Bacaannya? Subhan. Ya. Yang keempat ayat 4. Bacaannya? Naf'an. Yang kelima ayat 5. Bacaannya? Jam'an. Nah, ke bawahnya ada tidak keyword? Berarti hanya di 5 ayat pertama. Ya, subhanallah, begitu indahnya ya Allah memulai surat Al-Adiyat semuanya 5 ayat diakhiri dengan apa? Keyword. Ya. Nah, lihat di sini. Dobha, qadha, subha, naf'a. Ini jangan kalian baca dobhan, qadhan, kemudian subhan, naf'an, dan jam'an. Karena ini diwakafkan, maka dibacanya yaitu seperti membaca matobi'i dan panjangnya tapi 1 alif atau 2 harokat. Jadi bagaimana semuanya diulang membacanya? Dobha, qadha, subha, naf'an, jam'an. Ya, bagus. Coba sekarang, siapa yang mau mengucapkan, melafalkan mad yang ada di depan? Siapa? Tuh. Nifat. Salsa? Ya, silakan salsa. Dobha, Iya. qadha, Iya. subha, Iya. naf'an, Iya. jam'an. Bagus. Sab kedua. Siapa? Siapa? Nafila. Silakan Nafila. Maskernya dibuka dulu Nafila supaya jelas pengucapannya kelihatan ya. Ya. Apa Nafila? Iya, bagus. Sab ketiga, perwakilan siapa? Dara, enggak, Dara. Iya, bagus. Sab keempat, siapa yang mau? Siapa namanya? Revi, mangga Revi. Dobha, qadha, subha, naf'an, jam'an. Iya. Sampai di sini kalian paham tidak tentang mad iwan? Ya. Baiklah Ibu, beri kesempatan kalian untuk beberapa saat ya, silakan merangkum atau menulis apa yang sudah Ibu tuangkan di papan tulis ya. Dan yang lainnya silakan mempersiapkan pertanyaan, barangkali ada pertanyaan yang kalian tidak pahami ya. Nanti kita diskusikan. Siapa yang bisa menjawab nanti pertanyaan teman-temannya. Sekarang silakan ditulis dulu materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, baiklah.
Sambil kalian merangkum, Ibu minta salah seorang dari kalian untuk mempresentasikan, ya, mendiskusikan ulang kita bersama dengan teman-teman. Yang ingin ke depan silakan. Nanti jika ada pertanyaan kita temukan bersama-sama, ya. Ayo, siapa yang mau ke depan mempresentasikan ulang materi majuan kali ini? Silakan. Kalian ketika tampil ke depan, maka itu ada nilai plus, ya. Nilai plus nanti kalian di rapot besar ada nilai tambahan. Ya. Siapa yang mau ke depan? Atau Ibu tunjuk? Oh, Dinda. Silakan Dinda. Maskernya dibuka dulu, Dinda. Nah, yang lainnya silakan menyimak apa yang dipaparkan Dinda dan sekaligus kita adakan forum tanya jawab, ya. Silakan Dinda ke depan. Gak usah bawa buku, ini aja di depan ada. Nah, ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang ibadah. Jadi di sini Iwad artinya panjang, Iwad artinya pengganti. Secara bahasa, Iwad artinya bacaan dibaca panjang sebagai pengganti tanwin yang diganti alif, diikuti alif karena dibaca wakof. Cara membacanya dibaca panjang satu alif dan dua harokat. Seperti contohnya dalam Quran surat Al-Adiyat. Yang pertama Dobha, yang kedua Qadha, yang ketiga Subha, Naf'an. Bagaimana bisa dipahami pemaparan teman kalian? Bisa. Baiklah, sekarang barangkali ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan dari pemaparan Ibu dan pemaparan teman kalian. Ya, silakan Ibu buka dari ke-1 dulu. Siapa yang mau bertanya? Sebutkan nama. Siti Saira. Siti Saira. Mau bertanya apa, Siti Saira? Bagaimana cara membaca mad iwad jika diwasolkan dengan ayat berikutnya? Oh iya. Jadi Saira mungkin membaca ayat misalnya surat Al-Adiyat tadi tidak berhenti di ayat tersebut, ya, tapi diwasolkan dengan ayat berikutnya. Bagaimana Dinda cara membacanya? Mungkin Dinda bisa membuka Al-Quran surat atau yang Quran Dinda yang kecil. Ya, silakan. Sambil semuanya membuka surat Al-Adiyat tadi. Jadi bagaimana cara membacanya? Ayat pertama yang ada akhirnya itu bacaan kedua digabung dengan ayat kedua. Baca. Ya, mungkin bisa dipaparkan oleh Dinda. Cara membacanya bagaimana? Kalau dilanjut. Ya. Jadi kalau dilanjut, ya, surat apa tadi? Al-Adiyat. Ayat pertama dengan ayat kedua, maka tidak dibaca mad iwad, ya. Akan tetapi kembali ke hukum asal. Ya. Dobhan itu tanwin, ya. Menghadapi huruf berikutnya, huruf apa? Dalam ayat kedua ada apa? Fa. Kalau tanwin menghadapi fa itu hukumnya apa? Fa. Jadi dibacanya adalah dengung seperti tadi yang dibacakan Dinda, ya. Ibu ulang ya bacaannya. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Jadi tidak
berlaku mad iwad tatkala kalian membacanya di wasol. Bisa dipahami? Lihat ayat kedua. Fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Sama ya, mengikuti hukum asal. Tanwin menghadapi fa itu ikhfa, maka jangan salah kalau kalian membacanya begini. Fa wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Salah ya. Karena kalian membacanya wasol, jadi tidak ada hukumnya mad iwad. Mungkin seperti itu. Siti Saira bisa dipahami? Baiklah. Terima kasih Siti Saira ya, dan Dinda atas jawabannya. Sekarang yang kedua, ada pertanyaan kedua tidak? Silakan sebutkan nama. Kirania. Ada pertanyaan apa Kirania? Bagaimana hukumnya jika membaca mad iwad lebih dari 2 harokat seperti mad alif sukun, boleh tidak? Ya, Dinda. Boleh tidak membaca mad iwad lebih dari 2, misalnya 4 harokat atau 6 harokat seperti mad alif sukun. Boleh tidak? Boleh, kata Dinda. Teman-temannya boleh tidak? Acungkan tangan, silakan. Boleh tidak membaca mad iwad lebih dari 2 harokat? Salsa? Tidak. Kenapa? Oh iya, kata salsa tidak boleh karena itu kaidahnya hanya 1 alif atau 2 harokat. Yang lainnya mungkin ada tambahan atau menyangga. Yang lainnya boleh tidak ya? Namanya Susilawati. Boleh tidak? Tidak boleh. Yang lainnya lagi? Tidak boleh ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Tidak boleh membaca mad iwad panjangnya melebihi 2 harokat. Begitu Dinda ya? Jadi ketika kita membaca mad iwad tetap patokannya hanya 2 harokat. Jangan terlalu panjang. Paham? Termin ketiga. Barangkali ada lagi pertanyaan yang ketiga. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Apakah hukum bacaan mad iwad hanya terdapat Ya, bagaimana Dinda bisa menjawab? Apakah mad iwad itu hanya terdapat di akhir ayat saja? Kan ini yang menjadi contoh ayat terakhir ya, semuanya ayat terakhir surat Al-Adiyat. Jadi kata Susi, apakah hanya terdapat di akhir surat? Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan? Naila bisa menambahkan? Ada? Apakah mad iwad itu hanya terdapat di akhir ayat saja? Salsa tidak. Apakah Salsa menemukan mad iwad di tengah ayat? Iya, betul. Salsa mengemukakan asumsinya, pendapatnya bahwa mad iwad itu tidak hanya di akhir ayat saja. Bisa saja mad iwad itu terdapat di tengah ayat. Kalau diberhentikan, ya, maka dibacanya harus mad iwad. Sekarang Ibu bacakan ya satu ayat di dalam Quran surat Saba, surat ke-34 ayat 28. Surat 34 ayat 28. Oke. Surat Saba. Ada? Nah, lihat. Di sana ada ayat yang berbunyi, aku bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Nah, itu kalau berhenti namanya mad iwad.
Kalau dilanjutkan kembali ke hukum asal, yaitu idgham bigun. Nah, dilanjut. Basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, di sana nadhira kalau dilanjutkan kembali ke hukum asal, yaitu idgham. Paham? Ya. Tadi yang bertanya siapa? Susilawati. Jadi bagaimana bisa dipahami bahwa mad iwad itu bukan hanya di akhir ayat, tapi bisa terjadi di tengah ayat. Tatkala diberhentikan, tanwin fathah menghadapi alif diberhentikan, maka itu berlaku hukum mad iwad. Panjangnya 1 alif atau 2 alif. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih Dinda, silakan kembali ke tempat. Dan terima kasih ya kalian yang sudah bertanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian untuk selanjutnya, dan pemaparan mad iwad ini mungkin kalian sudah bisa dipahami. Ibu menyimpulkan ya sekarang bahwa mad iwad itu yaitu bacaan dibaca panjang sebagai pengganti tanwin yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Kalau tidak waqaf kembali ke hukum asal ya. Bisa itu ikhfa, idgham atau ifrad atau idhar ya. Kemudian cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Ini contohnya dalam surat Al-Anbiya. Dibaca semuanya. Dhamma, qadha, subha, naq'a, jam'a. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian ada tugas untuk kalian di rumah ya. Dan insya Allah nanti kalau kita ada pertemuan diperiksa tugasnya. Silakan ditulis. Cari 10 contoh mad iwad di dalam Al-Quran surat Al-Jin ya. Di dalam Quran surat Al-Jin. Ketika kalian ingin lebih dari 10 itu lebih baik ya, supaya menjadi pembendaharaan kalian. Jadi minimal berapa? 10. Maksimal silakan terserah kalian ya. Dan mungkin itulah pembelajaran mata pelajaran Kurdis di bab pertama. Ini membahas tentang mad apa? Mad iwad. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti dengan pembahasan berikutnya, yaitu mad lain dan mad alif lis Sukun. Jangan lupa kalian sebelum mengakhiri pelajaran sebagaimana biasa kita berdoa lagi ya, supaya kita mendapat keberkahan. Silakan KM dipimpin. Isti'dadah Sukutan Doaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat dan sehat selalu untuk kalian ya. Silakan kalian berkemas untuk